Tahukah kamu, bagi pemilik weton pahing, bulan Januari bukan bulan biasa. Awal tahun yang seharusnya penuh harapan, justru bisa menjadi masa ujian jika kamu melanggar pantangan yang seharusnya dihindari. Banyak orang pahing yang mengeluh emosi mudah naik, rezeki seret, hubungan renggang. Padahal masalahnya sepele, tidak selaras dengan energi bulan Januari. Jika wetonmu pahing atau pasangan, keluarga, dan orang terdekatmu pahing, video ini wajib kamu tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Khodam Sejati, channel yang membahas tentang weton, primbon Jawa, energi spiritual, serta tuntunan hidup, agar kita bisa berjalan lebih selaras dengan semesta. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like agar energi positif video ini semakin kuat. Subscribe channel Khodam Sejati dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Tulis juga di kolom komentar, weton kamu apa? Agar kami tahu energi siapa saja yang sedang berkumpul di sini. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ikuti afirmasi ini dalam hati atau diucapkan pelan-pelan. Saya membuka diri terhadap energi baik. Saya dilindungi dari niat buruk dan kesialan. Rezeki saya mengalir dengan cara yang halal dan berkah. Saya selaras dengan weton dan waktu kelahiran saya. Tarik napas sejenak dan kita lanjutkan. 1. Gambaran umum weton pahing. Weton pahing dikenal memiliki energi panas dan kuat. Orang pahing biasanya memiliki karakter tegas dan berpendirian kuat. Pekerja keras dan tidak mudah menyerah, berani mengambil keputusan. Namun, juga mudah tersulut emosi jika tidak seimbang. Dalam perhitungan Jawa, pahing membawa unsur api dan dorongan besar. Jika diarahkan dengan benar, pahing bisa menjadi sosok pemimpin dan pembuka jalan rezeki. Namun, jika salah langkah, energi ini justru bisa berbalik menjadi konflik dan hambatan. 2. Makna bulan Januari bagi weton pahing. Bulan Januari adalah awal siklus energi alam, masih dingin, belum stabil, dan penuh penyesuaian. Bagi weton pahing yang berenergi panas, Januari ibarat api bertemu angin. Jika tidak dikendalikan, bisa memicu pertengkaran, keputusan gegabah, dan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Karena itu, Januari menjadi bulan rawan bagi pahing, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk lebih berhati-hati. 3. Pantangan weton pahing di bulan Januari A. Pantangan perilaku, pantangan pertama dan paling utama, jangan menuruti emosi. Di bulan Januari, emosi pahing mudah naik tanpa sebab jelas. Masalah kecil bisa terasa besar. Perkataan sepele bisa berubah menjadi konflik panjang. Hindari debat panas, adu ego membalas perkataan orang saat emosi. Diam sejenak jauh lebih baik daripada bicara lalu menyesal. B. Pantangan rezeki and pekerjaan. Untuk urusan rezeki, weton pahing tidak dianjurkan berspekulasi besar di bulan Januari. Pantangan yang perlu diperhatikan: menghutangkan uang dalam jumlah besar, meminjamkan uang tanpa perhitungan, investasi dadakan tanpa riset, mengambil keputusan kerja karena emosi. Bulan Januari lebih cocok untuk merencanakan, bukan mengeksekusi langkah besar. C. Pantangan sosial. Dalam hubungan sosial, orang pahing sebaiknya menjaga lisan. Pantangan yang sering disepelekan. Janji yang tidak ditepati, bicara terlalu blak-blakan. Membuka rahasia orang lain, meremehkan pendapat sekitar. Ingat, satu ucapan di bulan Januari bisa berbuntut panjang sepanjang tahun. D. Pantangan spiritual.
Secara spiritual, pahing pantang melalaikan doa dan laku batin di bulan Januari. Hindari niat buruk, iri, dan dengki. Prasangka berlebihan, mengeluh tanpa introspeksi, energi batin yang kotor. Di awal tahun akan mempengaruhi langkah ke depan. 4. Anjuran and laku penyeimbang agar weton pahing tetap selaras di bulan Januari, lakukan beberapa hal berikut. Perbanyak diam dan mengamati, bangun pagi dengan niat baik, bersedekah meski kecil, menjaga kebersihan diri dan rumah, mengenakan warna netral atau lembut, berdoa di hari kelahiran weton. Laku ini bukan untuk mengikat, tetapi untuk menenangkan energi pahing. 5. Jika pantangan diabaikan, jika pantangan weton pahing di bulan Januari dibiarkan dan diabaikan, dampaknya seringkali tidak langsung terasa besar, namun perlahan-lahan akan merambat ke berbagai sisi kehidupan. Banyak orang mengira masalah yang muncul hanyalah kebetulan, padahal dalam pandangan Jawa, itu adalah ketidaksinkronan antara energi weton dan waktu. Yang paling sering dirasakan pertama kali adalah ketidaktenangan batin. Orang pahing yang biasanya tegas dan penuh semangat, mendadak merasa mudah lelah, cepat tersinggung, dan pikirannya terasa berat. Bukan karena masalah besar, tetapi karena energi dalam dirinya tidak seimbang. Hal-hal kecil terasa mengganggu, dan suasana hati menjadi sulit dikendalikan. Ini sering menjadi awal dari kesalahan-kesalahan berikutnya. Dalam urusan rezeki, dampak pantangan yang diabaikan biasanya muncul dalam bentuk rezeki yang seret atau tidak menetap. Uang memang datang, pekerjaan tetap ada, tetapi pengeluaran terasa lebih besar dari biasanya. Ada saja kebutuhan mendadak, kesalahan hitung, atau keputusan finansial yang berujung penyesalan. Bagi sebagian orang pahing, ini bisa berupa kehilangan peluang baik hanya karena terburu-buru atau terlalu percaya diri di awal tahun. Dampak berikutnya yang sering terjadi adalah hubungan sosial yang renggang. Tanpa disadari, ucapan yang keluar saat emosi di bulan Januari bisa melukai orang lain. Orang pahing dikenal jujur dan blak-blakan. Namun di bulan ini, kejujuran yang tidak dibarengi kebijaksanaan justru bisa menjadi sumber konflik. Pertengkaran kecil, salah paham, atau jarak dengan keluarga dan rekan kerja bisa muncul dan berlarut-larut. Secara spiritual, mengabaikan pantangan juga dapat membuat seseorang lebih mudah merasa kosong dan tidak fokus. Doa terasa hambar, ibadah terasa berat, dan hati mudah dipenuhi keluhan. Ini bukan karena kurangnya iman, melainkan karena batin sedang tidak selaras. Dalam kepercayaan Jawa, awal tahun adalah masa penanaman niat. Jika niat yang ditanam di Januari dipenuhi amarah, keluhan, dan keserakahan, maka hasilnya akan terasa sepanjang tahun. Ada pula dampak yang sering dianggap sepele, namun cukup mengganggu, yaitu kesehatan ringan tapi berulang. Badan cepat capek, tidur tidak nyenyak, pegal tanpa sebab, atau pikiran terasa penuh meski tidak sedang banyak pekerjaan. Ini adalah tanda bahwa energi tubuh dan pikiran tidak mengalir dengan lancar. Perlu dipahami, semua ini bukan hukuman dan bukan kutukan. Weton pahing adalah weton yang kuat. Namun kekuatan tanpa kendali bisa berubah menjadi beban. Pantangan dalam tradisi Jawa bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar manusia lebih waspada dan mawas diri. Ketika pantangan diabaikan, alam seolah mengingatkan melalui kejadian-kejadian kecil. Jika tidak disadari, kejadian kecil itu bisa menumpuk dan menjadi masalah besar. Namun sebaliknya, jika seseorang segera sadar, menenangkan diri, memperbaiki niat, dan mulai kembali selaras, dampak buruk itu bisa berhenti di tengah jalan. Karena itu, bagi pemilik weton pahing, bulan Januari sebaiknya dijadikan waktu untuk menahan diri, mengamati, dan merapikan arah hidup.
Bukan saatnya memaksakan kehendak, melainkan memahami tanda-tanda yang muncul. Dengan begitu, awal tahun tidak menjadi sumber kesialan, tetapi justru menjadi fondasi kuat untuk langkah-langkah selanjutnya. Sebagai penutup dari pembahasan ini, mari kita pahami bersama bahwa weton pahing bukanlah weton yang lemah, bukan pula weton yang harus ditakuti. Justru sebaliknya, pahing adalah weton yang memiliki energi besar, daya dorong kuat, dan semangat hidup yang tinggi. Namun, setiap kekuatan selalu membutuhkan kendali. Tanpa kendali, kekuatan bisa berubah menjadi beban dan niat baik bisa berujung pada langkah yang keliru. Pantangan di bulan Januari bukanlah larangan mutlak yang membelenggu hidup. Ia hadir sebagai pengingat agar pemilik weton pahing lebih berhati-hati di awal tahun, lebih peka terhadap keadaan sekitar, dan lebih bijak dalam mengelola emosi, ucapan, serta keputusan. Awal tahun adalah masa menanam niat. Apa yang ditanam di bulan Januari akan tumbuh dan berbuah di bulan-bulan berikutnya. Karena itu, ketenangan batin dan kejernihan pikiran menjadi kunci utama. Jika selama ini kamu merasa hidup berjalan berat, rezeki terasa tertahan, atau hubungan sosial sering diuji tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu bukan karena kamu kurang usaha, melainkan karena energimu belum sepenuhnya selaras. Dengan memahami weton, kamu tidak sedang mencari pembenaran, tetapi sedang belajar mengenali diri sendiri, mengenali kapan harus melangkah, kapan harus menahan diri, dan kapan harus menata ulang arah. Tradisi Jawa mengajarkan bahwa hidup bukan tentang melawan arus, melainkan membaca tanda. Bukan tentang memaksa keadaan, tetapi menyelaraskan niat dengan waktu. Ketika seseorang mau menurunkan ego, menenangkan hati, dan membuka diri terhadap nasihat, disitulah kebijaksanaan tumbuh. Dan disitulah pula jalan hidup terasa lebih ringan. Ingatlah bahwa segala yang dibahas dalam video ini bukan untuk menanamkan rasa takut. Tidak ada kutukan, tidak ada kepastian buruk. Yang ada hanyalah peringatan agar kita lebih mawas diri. Jika kamu merasa ada pantangan yang selama ini terlewat, tidak perlu menyesali masa lalu, mulailah dari sekarang. Perbaiki niat, jaga lisan, kelola emosi, dan dekatkan diri pada Sang Pencipta sesuai keyakinanmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki arah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih selaras. Weton hanyalah alat baca, sedangkan pilihan tetap ada di tangan manusia. Selama niatmu baik, langkahmu jujur, dan hatimu rendah, jalan rezeki dan keselamatan akan selalu terbuka. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat, penuntun, dan sumber ketenangan dalam menjalani hari-hari ke depan. Jika ada manfaat yang kamu rasakan, semoga manfaat itu juga mengalir kepada keluarga, sahabat, dan siapapun yang membutuhkan. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberi keselamatan, kelancaran rezeki, kejernihan pikiran, serta kekuatan batin dalam menjalani kehidupan. Semoga langkah kita dijauhkan dari niat buruk, dipertemukan dengan orang-orang baik, dan dikuatkan dalam setiap ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu.